Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Khalid bin Makhlad, hadatsana Sulaiman bin Bilal, qala hadatsani Abu Hazim an Sa'id bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna fi jannati baban yaqulu lahu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yuqalu aina as-sa'imuna, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, fa idza dakhala ukhliki falam yadkhulu minhu ahadun, muttafaqun alaih. Menjauhkan dia dari fitnah. Dan begitupun di zaman para ulama Imam Ahmad, banyak sekali para ulama ahli sunnah, muhaddithun. Namun setelah itu Allah jadikan fitnah khalqul Quran, di mana Ibnu Abi Duad dari ulama su di zamannya mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah, dan dia dekat dengan sultan. Maka akhirnya pemerintah di zamannya, sultan, menjadikan dia itu sebagai pemimpin, dan dijadikanlah pemimpin ini Ibnu Abi Duad dalam pemikiran yang salah dan sesat, dijadikan pemimpin, akhirnya masuk kepada permasalahan akidah. Akhirnya jadilah imtihan. Siapa yang berkata Al-Quran makhluk, maka dengan kami, dan diberikan jabatan dan baik. Selamat. Barang siapa mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, maka sesat. Akhirnya karena mereka sesat dipenjara dan didera seperti Imam Ahmad. Maka fitnah yang Allah jadikan seperti ini sudah qada dan qadarnya. Seperti di awal surat Al-Ankabut, Allah berfirman, hasiban nas ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Maka jangan dikira orang-orang yang berkata aku beriman kemudian dibiarkan begitu saja, padahal telah didustakan orang-orang yang terdahulu dan dibuatkan fitnah-fitnah agar diketahui siapa yang benar dan siapa yang memang dalam keadaan manhaj yang hak. Itulah keadaan kehidupan ahlu sunnah. Maka siap-siaplah, barang siapa yang menyeru bahwa dirinya ahlu tauhid, akan ada fitnah. Dan barang siapa yang mengatakan dirinya ahlu sunnah wal jamaah, akan ada fitnah. Karena Allah tidak akan membiarkan begitu saja. Ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan dikira manusia itu dengan mudah mengatakan aku beriman kemudian tidak difitnah, maka pasti akan ada fitnah. Dan semakin besar fitnah kepada dai dan seseorang, semakin dia mendapatkan pahala yang besar dan didekatkan kepada Allah sesuai dengan hadis. Yang mana hadis ini sahih dari Majmu' Turuqihi, inna asyaddal ibtila al-anbiya summal amsal fal amsal, bahwa orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah para nabi, kemudian cobaan yang lebih ringan lagi dan lebih ringan lagi, ala hasbi imanihim, tergantung dengan keimanan mereka. Maka seorang dai yang banyak sekali mendapatkan cobaan dan dia bersabar, maka dia lebih baik dari yang lainnya. Inna sa'ida liman junibal fitan. Maka siap-siap sekarang wahai ahlu sunnah dengan fitnah-fitnah yang akan mendera bagaikan ombak di lautan. Maka tegarlah tegar bagaikan karang. Bagaimana cara tegarnya? Dengan sunnah Nabi di hadis Irbad di antaranya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid.
Dan ini jawaban terapi dari Nabi di saat Nabi mengatakan, man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Yang maknanya bahwa aku meninggal nanti kalian hidup akan melihat perpecahan fitnah yang besar. Apa jawabnya kata Nabi? Maka pada saat itu bertamasuklah dengan sunnahku dan sunnah para salaf khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dijamin kalian selamat. Maka ingin selamat, kita dapati sunnah, hidupkan sunnah. Maka janganlah mengaku ahlu sunnah kemudian ada sunnah-sunnah dimatikan. Maka mulai dari sekarang kita kukuhkan apa saja yang ada sunnah kita lakukan di masjid ini, maka agar kita selamat dari kebid'ahan dan fitnah. Kemudian meriwayatkan Ibrahim Ibnul Mundir, yang mana dia kita katakan thiqah, namun para ulama menurunkan dia bukan dari segi hafalan, dari segi dia masuk ke Ibnu Abi Duad mubtadi' di zaman Imam Ahmad. Meriwayatkan dari Ma'an, dan Ma'an di sini Ibnu Isa Al-Qazzaz Al-Madani, dan Ma'an di sini arfa minasiqah. Disebutkan oleh Abu Hatim asbat ashab Malik wa awsaquhum, dia adalah murid Imam Malik yang paling kuat. Dan di sini antum lihat sanadnya bagaimana, meriwayatkan dari Imam Malik. Maka Yahya Ibnu Ma'in mengatakan thiqatun fi hadis Malik, dia rawi yang thiqah dalam periwayatan Imam Malik. Dan Ibnu Sa'ad mengatakan thiqatun ma'mun. Maka periwayatannya di sini dari Imam Malik maziyah. Dan inilah keutamaan Imam Al-Bukhari, di mana dia memasukkan hadis dari fulan min asbatin nas, dari fulan, dan dia pilih di sini dari fulan tersebut. Maka di sini periwayatan Ma'an dari Imam Malik sangat kuat, dan di sanad ini Imam Al-Bukhari memasukkan periwayatan Ma'an Ibnu Isa dari Malik. Adapun Imam Malik huwa Ibnu Anas ma'ruf, Imam Darul Hijrah yang tidak butuh kita bahas kembali, dan dia min ru'us tabaqat itba'ut tabi'in. Maka tadi Ma'an dari murid itba'ut tabi'in, apalagi tadi Ibrahim Ibnul Mundir gurunya Imam Al-Bukhari keluar dari itba'ut tabi'in. Maka Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dan Ibnu Juraij ma'ruf, afwan, dari Ibnu Syihab, dan Ibnu Syihab ma'ruf, Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah. Dan di tabaqahnya ada yang bernama Muhammad Ibnu Muslim namun bin Tadrus. Siapa dia? Abu Zubair yang banyak meriwayatkan dari Jabir, dan dia mudallis. Kemudian meriwayatkan dari Humaid Ibni Abdurrahman, dan yang diinginkan Humaid Ibni Abdurrahman anaknya sahabi Abdurrahman Ibnu Auf, dan dia Al-Madani. Maka perlu diketahui sanad ini musalsal bil madaniyin, mulai dari Ibrahim Ibnul Mundir Al-Madani, kemudian Ma'an Ibnu Isa Al-Madani, kemudian Imam Malik ma'ruf Imam Darul Hijrah Al-Madani, kemudian Imam Az-Zuhri, laqabnya saja sudah Az-Zuhri dari Madinah. Kemudian Humaid Ibni Abdurrahman Az-Zuhri, sama Az-Zuhri Al-Madani, dari anaknya Abdurrahman Ibnu Auf. Dan dia dalam keadaan thiqah, disikohkan oleh Abu Hatim dan juga Al-Waqidi, Muhammad Ibnu Sa'ad, dan yang lainnya, ada Ruqutni dan yang lainnya. Kemudian dari
seorang sahabi yang ma'ruf dari Abi Hurairah. Dan Abu Hurairah Ad-Dawsi Al-Madani, dia tinggal bersama Nabi di Madinah dan bahkan kelak di zaman Muawiyah ibnu Abi Sufyan menjadi Amir Madinah. Maka sanad ini musalsal bil madaniyin. Tubuh. Adapun kita masuk kepada matan. Wajah pendalilan di dalam hadis, atau kita masuk kepada matan man anfaqa zawjain fi sabilillah. Makna man anfaqa zawjain ay syai'ain, maknanya bukan satu, seperti kadinarain au saubain au farasain. Barang siapa yang menginfakkan misalnya 2 pakaian, 2 dinar, 2 dirham, 2 kuda perang, silahain, 2 pedang, itu maknanya man anfaqa zawjain, maknanya dia berinfak lebih daripada 1. Mana poin pendalilannya? Datang di riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abdur Razzaq dari jalan Humaid ibni Abdurrahman ibnu Auf dari Abi Hurairah, man anfaqa zawjain min malihi. Maka di sini maknanya man anfaqa zawjain, barang siapa yang menginfakkan 2 jenis dari hartanya. Jadi bukan menginfakkan sedikit, itu maknanya, tetapi menginfakkan banyak. Zaujain. Maka ini diriwayat Abdur Razzaq dan Imam Ahmad lebih menjelaskan riwayat yang muttafaqun alaih. Disebutkan man anfaqa zaujain min malihi, dari hartanya. Du'iya min babil jannah. Adapun lafaz bi abi anta wa ummi, maka makna bi abi anta wa ummi dari segi i'rab, bi abi ba harfi jar dan abi ismun majrur muta'alliq dengan fi'il yang mahdhuf. Takdiruhu afdika bi abi wa ummi. Fa hudifa hadal miqdar takhfifan li kathratul istimal wa ulima al mukhatib bihi. Maka kenapa takdirnya afdika dihilangkan? Dan banyak antum di dalam hadis Umar berkata bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, dan di sini pun disebutkan bi abi anta wa ummi oleh Abu Hurairah dan oleh Abu Bakar dan yang lainnya banyak. Fa makna dalik afdika bi abi wa ummi hadal asl. Namun kenapa dihapus? Min bab takhfif dan min bab ma'ruf. Seperti misalnya ucapan bismillah, maka kalimat yang masyhur diucapkan bismillah, padahal dia bismillah takdirnya apa? Di saat dia memulai khutbah, bismillah au aktubu bismillah, akhtubu bismillah, bahkan akulu bismillah, aku mau makan bismillah. Maka dihilangkan fiil-fiil ini. Kamu mau menulis sekarang aktubu bismillah, maka di saat kamu membaca bismillah mau minum juga, takdirnya asrobu bismillah, mau makan akulu bismillah, mau tidur bismillah, mau apa saja takdirnya bismillah. Maka yang ada padanya fiil dihapuskan. Kenapa? Terlalu banyak kalau disebutkan. Begitupun di sini afdika terlalu banyak untuk disebutkan, sehingga cukup dengan bi abi anta wa ummi. Namun yang jelas mengetahui maknanya, takdirnya. Dan makna afdika maksudnya adalah aku jadikan ganti bagimu ibuku dan bapakku. Maknanya suatu ucapan yang penuh dengan kasih sayang.
Maknanya, apa yang terjadi ya Rasulullah? Biarlah aku, bapakku dan ibuku menjadi ganti dari kegalauanmu dan sebagainya. Adapun dari segi wajh dalalah, karena hadis ini telah kita lewati